Episode 83. Suamiku pria lumpuh. Besok, kamu dan Siva ke kantor, iya. Pinta Papa Erlen. Buat apa? Tanya Bagas. Mereka mau cek perkembangan lu. Apalagi, mereka belum kenal Siva sebagai istri lu. Sahut Bagas, disambung anggukan Papa Erlen. Baiklah, apa boleh buat? Jawab Bagas pasrah. Makan malam berlanjut hingga selesai. Tapi, mereka masih duduk di meja makan untuk berbincang. Sementara itu, Siva sedang di dapur dan mempersiapkan sesuatu untuk Bagas. Apa itu, Non? Tanya Mina. Air garam, buat rendam kaki Mas Bagas. Bagus, untuk peredaran darahnya. Jawab Siva. Oh, begitu. Non ini terampil banget, iya. Semua cara dilakuin demi kesembuhan Tuan. Ya iyalah, Big. Siapa yang gak suka kalau suaminya sembuh? Terlepas rasa takut jika harus benar-benar pergi. Ya, Siva sampai saat ini masih terfikir akan kontrak mereka yang disimpan rapat oleh Mam Ayu. Meski Bagas bilang mencintainya, dan ia pun menyayangi Bagas. Tapi kadanglah takut, karena ketakutannya akan sebuah keluarga yang kaya raya. Tapi ia berusaha menepikan perasaan itu, dan kembali fokus pada sang suami. Siva menghampiri Bagas dan yang lain, membawa baskom berisi air hangat dan campuran garam murni itu. Lalu, ia membuka kaos kaki Bagas dan memasukkan kakinya ke sana. Air garam? Tanya Bagas. Iya. Nanti kalau udah dingin bilang, iya. Iva mau siapin obat malam dulu. Ucapnya. Bagas mengangguk, lalu menyandarkan tubuhnya di bahu kursi rodanya yang empuk itu. Lah menikmati air hangat yang begitu nyaman di kakinya, sembari mendengarkan Papa dan Reza yang sedang membicarakan masalah kantor. Apa kabar mereka di sana? Apakah masih segan dengan aku yang seperti ini? Hanya saja, takut jika mereka membangkang hanya karena melihatku lemah dan tak berdaya. Fikir Bagas. Siva keluar membawa bakinya, lalu memberikan obat pada Bagas seperti biasa. Ia duduk di sebelah Bagas, dan kembali menggenggam sembari memijati buku jari Bagas. Besok maunya gimana? Tanya Siva. Tetap diam, dan tak mengatakan sepatah kata pun. Baiklah, jika itu memang keputusanmu. Balas Siva. Sejatinya, Siva sedikit cemas ketika harus ikut ke kantor esok hari. Ia takut dengan pandangan orang terhadapnya, apalagi dengan kejadian yang mendadak ini. Tapi ia sering menasehati Bagas akan pandangan orang, dan ia pun harus dapat menghadapinya setenang mungkin. Malam telah larut, dan Siva membawa Bagas ke kamar. Kakinya telah dibasuh, dan bajunya telah diganti dengan yang lebih nyaman. Begitu juga dengan Siva, ia sudah mengganti pakaiannya dengan baju tidur dan segera menyusul Bagas di ranjangnya. Besok dandan gak? Kenapa? Ya, biar cantiklah. Masa burik? Emang kamu burik? Mungkin, kalau disandingkan dengan wanita yang ada di kantor itu, ya aku yang paling jelek. Jawab Siva. Bagas merentangkan tangan kanannya, dan mengajak Siva ke dalam pelukannya. Siva pun dengan senang hati menghampirinya. Gadis itu menyandarkan kepalanya di atas lengan kekar Bagas, dan terlentang menghadap langit-langit kamar dengan lampunya yang terang. Silau. Iya, biasanya tidur gelap-gelapan. Atau enggak, miring tutupan bantal. Jawan Siva, yang tetap berusaha memejamkan matanya. Bagas berusaha melipat lengannya, ditutupnya mata Siva dengan telapak tangannya yang lebar. Ia pun memejamkan matanya setelah itu.
Sudah beberapa lama, tak juga dapat memejamkan mata. Akhirnya Siva membuka tangan Bagas dan berusaha beralih, namun cengkraman suaminya begitu kuat. Ia hanya tersenyum, lalu menatap wajah Bagas dengan dalam. Tersenyum, lalu memainkan jarinya lagi mengitari wajah yang tampan dan bersih itu. Cuap. Akhirnya gadis itu mengecup pipi Bagas. Lalu menutupkan lagi tangan Bagas ke matanya. Bagas tersenyum renyah dengan kelakuan istrinya itu. Betapa gemas hatinya sekarang, serasa ingin langsung mendekap dan menciumnya bertubi-tubi. Episode 84. Siva bangun lebih pagi dari biasanya. Ia pun segera membangunkan Bagas dan memandikannya hingga bersih. Usainya, ia memilih pakaian yang akan dipakai Bagas ke kantor hari ini. "Mau pakai yang mana?" tanya Siva pada Bagas yang masih memakai kimononya. Celana hitam, kemeja panjang putih, jas hitam dan dasi abu-abu. "Ini," tunjuk Siva. Dibalas anggukan Bagas. Siva lalu bergerak dengan gesit, memakaikan celana, kemeja dan tak lupa rompi terapi untuk punggung dan pinggang Bagas. Rambut disisir rapi, tak lupa memakai pomade agar semakin kinclong. Jas pun kemudian dipakaikan agar semakin formal. Di saat itulah, Siva semakin menyadari jika suaminya benar-benar tampan. "Kamu mandi dulu, aku jalan sendiri keluar," ucap Bagas. Siva pun mengiyakan, dan membukakan pintu untuk Bagas yang melaju dengan kursi rodanya. Lah menuju ruang makan, menunggu yang lain di sana. "Hai sayang, sudah siap?" sapa Mama Ayu yang tak kalah rapinya. "Sudah, Ma. Tolong Siva dandan." "Iya." "Dia nggak bisa soalnya." "Hah? Dandan nggak bisa?" Bagas menggeleng, katanya nggak bisa. "Kasihan." Baiklah. Mama akan dandanin dia secantik mungkin." "Untung aja, udah Mama belikan pakaian kemarin," gerutunya, lalu masuk ke kamar Bagas dengan begitu anggun. Siva yang baru saja mandi, begitu terkejut dengan hadirnya sang mertua di dalam kamarnya. Duduk dengan meantapnya tajam, seolah Dracula yang tengah menghadapi mangsanya. "Mama, kok di sini?" tanya Siva. "Pilih baju kamu, Mama diminta Bagas dandanin," balasnya. Siva kembali mengangguk, dan mulai memilih gaun yang akan ia kenakan hari ini. Hari pertama ia ikut ke perusahaan, dan akan diperkenalkan sebagai istri sah dari seorang Bagas Natanugraha, pewaris utama Nugrahas Company yang besar itu. Beberapa kali memilih, tapi kurang sesuai dengan tema. Hingga akhirnya sebuah gaun berwarna abu-abu lah yang menjadi pilihan mereka berdua. "Ini cocok," ucap Mama Ayu. Siva segera mengganti pakaiannya, lalu Mama Ayu memintanya duduk rapi di meja riasnya. Papa," panggil Mama Ayu pada sang suami. "Iya, Mama sayang, kenapa?" "Tolong, ambilin make up Mama. Mama lupa, jika menantu kita juga belum punya alat make up," pinta Mama Ayu dengan lembut. Papa Erlen mengangguk, lalu segera berlari kecil mengambilkan apa yang istrinya pinta. Sementara itu, sembari menunggu alatnya datang, Mama Ayu mengeringkan rambut Siva yang panjang terurai, sambil menyisirnya dengan lembut. Terasa berdesir hatinya, karena memang baru kali ini dapat seperti ini dengan seorang anak perempuan yang selama ini ia idamkan. "Mama kenapa?" tanya Siva. "Kenapa apanya?" "Itu," ngelamun. "Kayak mikirin sesuatu." "Cuma mikir aja, akhirnya Mama bisa melakukan hal seperti ini, meski kesannya terlambat." "Iva nggak ngerti," jawab ya senyum. "Dulu,
Kepengen banget anak cewek. Tapi nggak dikasih sama yang kuasa. Dapatnya mantu, itu pun caranya aneh begini. Jawab Mama Ayu. Mama pernah membayangkan seperti ini dengan Luna. Mama Ayu menggeleng, Luna itu lebih memilih sosialita. Ngajak palingan ngajak shopping. Kesini aja jarang, kalau enggak Bagas yang ajak. Jawab Mama Ayu. Obrolan terhenti, tatkala Papa Erlen membawa kotak make up itu pada mereka. Mama Ayu pun semakin sigap mendadani sang menantu agar semakin cantik dengan sedikit polesan make up darinya. Emang dasarnya udah cantik dan bersih, sih. Jadi nggak perlu di make up tebel-tebel. Malah aneh nantinya. Gumam Mama Ayu dalam hati. Rambut Siva dibiarkan tergerai panjang, hanya sedikit di hairspray agar tak berantakan. Bagian depan dibuat sedikit bergelombang, agar wajah Siva yang kurus sedikit tampak bervolume. Bibir merah pun semakin menambah cerah wajahnya yang memang sudah cantik dari awal. Mama Ayu pun selesai. Ia langsung mengajak Siva keluar menemui yang lainnya. Apalagi, hari sudah semakin siang, dan mereka belum juga sarapan. Tampak para pria sudah menunggu dengan gelisah. Apalagi Bagas, yang menunggu hasil vermak istri oleh mamanya. Mas, udah. Panggil Siva. Semua mata terbelalak, mereka tercengang melihat hasilnya. Wajar saja, dari awal bertemu, Siva bahkan nyaris tak pernah dandan. Hanya ketika menikah, itu pun begitu sederhana. Episode 85. Subhanallah. 8. Cantiknya. Reza dan Bagas bersahutan. Seketika wajah Siva tersipu malu, dan tertunduk gara-gara keduanya. Apalagi Bagas, yang melampirkan senyum yang begitu manis di bibirnya. Siva lalu menghampiri Bagas yang menyambutnya untuk sarapan bersama. Siva masih telaten menyuapi Bagas, karena jika Bagas makan sendiri alan berantakan. Biasanya Siva mengikat rambutnya dengan rapi, tapi kini rambutnya terurai. Sedikit sulit, karena harus beberapa kali menyibakkan rambutnya ke belakang. Kenapa nggak diikat? Tanya Reza. Sesekalilah, tampil anggun begitu. Nggak apa-apa, cuma sebentar. Sahut Mama Ayu. Setelah semua sarapan, mereka segera berangkat ke kantor dengan menggunakan mobil Papa Erlen yang disupiri oleh Reza. Sepanjang jalan, Mama Ayu memberi arahan tentang apa yang boleh dan yang tak boleh dilakukan di sana. Ingat, kamu istri direktur utama. Kamu harus jaga sikap nanti di sana. Iya, Ma. Jawab Siva gugup. Dan ketika itulah, Bagas menggenggam tangannya dengan begitu erat dan tak ingin melepaskannya. Gak apa-apa, gak ada yang akan berani macam-macam sama kamu di sana. Ada Reza yang akan selalu membela kamu. Bisik Bagas. Tumben kasih ke gua. Biasanya ngelirik aja dipelototin. Cibir Reza yang tengah menyetir. Huset. Desis Bagas, dan Reza langsung diam seketika. Mereka telah tiba di sana. Di perusahaan warisan keluarga mereka. Perusahaan yang mereka pertahankan hingga nyaris ada pertumpahan darah di sana. Semua orang sudah menunggu dan berbaris rapi menunggu mereka. Reza turun, lalu membukakan pintu dan membantu Bagas turun dari mobilnya. Sementara Papa Erlen menurunkan kursi roda yang ada di belakang, dan membantu Bagas duduk di sana. Mama Ayu dan Siva menyusul, dengan bergandengan tangan berbaris di dekat Bagas dan yang lain. Lihat, semua orang membungkukkan tubuh menyambut kedatangan direkturnya. Bisik Reza pada sepupunya itu. Bagas hanya menatap haru pada mereka yang ada di hadapannya, memberikan senyum ramah pada semua yang begitu setia padanya.
Selamat datang, Pak Bagas. Ucap mereka bersamaan. Terima kasih untuk semua sambutan yang telah diberikan. Maaf, untuk sementara ini, Bagas belum bisa menjawab sapaan dari kalian. Ucap Papa Erlen. Siva lalu mendorong Bagas masuk, mengikuti langkah Papa Erlen dan Reza. Sementara Mama Ayu di belakang, menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan yang ikut hadir di sana. Kita langsung menuju ruang rapat. Ajak Papa Erlen. Reza menggantikan Siva mendorong Bagas, karena melihatnya yang mulai tegang. Sementara, Papa Erlen meraih menatunya dan merangkul dengan erat selama perjalanan. Tenang, kami di belakang kamu. Kamu nggak usah mengucapkan apapun nanti. Ucap Papa Erlen. Pintu ruang rapat terbuka. Semua anggota Dewan Tertinggi telah hadir di sana. Salah satunya Om Edward, Papa Reza. Ia pun menatap mereka, terutama Reza dengan tatapan begitu tajam dan penuh rasa kesal. Semua pun duduk bersamaan. Bagas duduk di kursi utamanya seperti biasa, karena posisinya tak akan pernah terganti oleh siapapun. Papa Erlen mengajak Siva berdiri, lalu memperkenalkannya pada mereka. Perkenalkan, ini istri Bagas. Beliau juga sekaligus menjadi perawat bagi Bagas. Terbalik, perawat sekaligus istri. Jawab Om Edward, mengundang lirikan dari Reza. Ya, awalnya perawat, lalu kami nikahkan agar tak ada rasa canggung dalam tindakan. Apalagi, Bagas dalam kondisi seperti ini, semua harus dilayani. Jawab Papa Erlen. Lalu, bagaimana status pernikahannya sekarang? Kenapa sampai bisa dijadikan kuasa? Apa tak takut, dia akan memanfaatkan keadaan? Mengerti saja tidak, bagaimana mau jalankan? Sahut Om Edward lagi. Saya memang bodoh, hanya lulusan D3 keperawatan. Saya juga hanya istri kontrak awalnya. Tapi, Mas Bagas lebih percaya saya daripada yang lain. Dan saya akan menjaga amanah itu di bawah bimbingan Pak Reza. Jawaban Siva, yang mengundang decak kagum dari Reza dan Bagas. Berani ngomong juga rupanya. Bisik Reza pada Bagas. Gue ajarin semalam, jawab Bagas. Sampai jumpa di bab selanjutnya.